Wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas jurnal mengenai sequencing. Kelompok 3 beranggotakan 7 orang, yaitu Sabila, Artadea, Nesti, Cornelia, Anggita, Rafli, dan Dea. Kami berasal dari kelas D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali. Nah, sebelum masuk ke pembahasan jurnal, di sini saya akan sedikit membahas tentang apa itu sequencing. Sequencing adalah penentuan urutan basa DNA dalam segmen molekul DNA yang relatif pendek. Pengurutan sequencing asam nukleat memungkinkan kita untuk mengetahui kode genetik dari molekul DNA. Prinsip dasar DNA sequencing adalah dengan menggunakan metode PCR sebagai pijakannya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi atau diperbanyak menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun, ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan dengan cycle sequencing. Nah, sequencing dan PCR memiliki perbedaan, yaitu yang membedakannya adalah yang pertama, primer yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan, tidak dua atau sepasang seperti PCR. Yang kedua adalah DDNTPS, deoksinukleotid trifosfat, adalah modifikasi dari DNTPS dengan menghilangkan gugus triaksen min-OH pada ribosa. Metode sequencing ini terdapat dua metode yang digunakan untuk mengurutkan molekul DNA. Yang pertama ada metode Maxham-Gilbert dan yang kedua ada metode Sanger. Kedua metode tersebut menghasilkan fragmen-fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi, yang satu sama lain berbeda, sebanyak satu basa tunggal. Dari fragmen-fragmen tersebut, kita dapat menarik kesimpulan mengenai sekuens asam nukleat molekul DNA yang akan diperiksa. Metode Maxham-Gilbert merupakan metode yang didasarkan atas pemotongan DNA di daerah spesifik oleh zat-zat kimiawi selain enzim. Akan tetapi, metode ini sekarang sudah jarang digunakan. Yang kedua adalah metode Sanger, yaitu dengan menggunakan reaksi cycle sequencing pada 4 tabung terpisah yang masing-masing berisi semua reaksi yang dibutuhkan. Khusus untuk DDNTP yang ditambahkan hanya satu jenis untuk setiap tabung. Setiap tabung diberi tanda A jika yang ditambahkan adalah DDATP. Tabung yang diberi tanda G jika DDGTP. Tabung yang diberi tanda C jika DDCTP dan tabung yang diberi tanda T adalah jika DDTTP. Perkenalkan, nama saya Sabila Shifaheronisa, NPM 5117002. Di sini saya akan membahas dua jurnal mengenai sequencing. Judul jurnal yang pertama yaitu Analisis Sequencing 16 sRNA pada bidang mikrobiologi, dan judul jurnal yang kedua yaitu Sequencing 16 sRNA bakteri selulotik asal limbah cairan lumen sapi di peternakan Onggolo. Bedah jurnal yang pertama dengan judul Analisis Sequencing 16S rRNA di bidang mikrobiologi tahun 2011. Penulisnya yaitu Tristia Rinanda. Tujuan penelitiannya yaitu analisis sequencing pada bidang mikrobiologi dengan 16S DNA yang merupakan gen pengkode RNA ribosomal rRNA, gen yang paling lestari atau conserved. Metode penelitiannya yaitu identifikasi berbasis molekuler yang lebih cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, yaitu dengan analisis sequencing gen 16S rRNA, 16S ribosomal ribonukleik acid atau asam ribonukleat pengkode ribosom 16S. S menyatakan S for
yaitu satuan ribosom. Pembahasan jurnalnya yaitu langkah analisis sequencing dimulai dengan mengisolasi DNA dari kultur bakteri, baik kultur padat maupun cair. DNA yang diperoleh akan dijadikan sebagai cetakan atau template dalam tahap amplifikasi atau perbanyakan dengan PCR. Primer yang digunakan dalam PCR adalah primer 16S rRNA yang bersifat universal, berukuran sekitar 1.500 pasang basa, sehingga dapat mengamplifikasi daerah 16S rRNA dari seluruh bakteri. Produk PCR ini dimurnikan terlebih dahulu dengan menggunakan kit komersial untuk menghilangkan sisa-sisa primer serta fragmen nukleotida dan porsi sekuen rDNA dari tiap organisme yang secara genetik berkorelasi umumnya adalah sama. Dengan demikian, setiap organisme yang memiliki jarak kekerabatan tertentu dapat disejajarkan, sehingga lebih mudah untuk menentukan perbedaan dalam sekuen yang menjadi ciri khas organisme tersebut. Kesimpulan jurnal Gen 16S rRNA. Kesimpulan jurnalnya adalah gen 16S rRNA adalah gen yang bersifat lestari atau conserved dan dijumpai pada setiap organisme. Struktur yang lestari ini menyebabkan gen 16S rRNA dapat digunakan dalam PCR dan analisis sequencing. Dalam struktur gen ini terdapat sejumlah basa yang disebut hypervariable region untuk menentukan ciri khas yang membedakan tiap organisme. Struktur yang unik ini menjadi dasar dijadikannya gen 16S rRNA dalam mengidentifikasi mikroorganisme di bidang mikrobiologi. Analisis sequencing 16S rRNA merupakan jawaban atas kebutuhan yang merupakan suatu metode diagnosis di bidang mikrobiologi cepat dan akurat untuk melengkapi metode mikrobiologi konvensional yang memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelebihan jurnalnya itu, di jurnal ini dijelaskan teori yang begitu lengkap dan metode sequencing gen 16S rRNA dari segi waktu. Analisis sequencingnya memiliki keunggulan karena dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi jurnal ini pun memiliki kekurangan, yaitu jurnal yang disajikan penulisan jurnalnya kurang teratur, sehingga isi jurnal sulit dipahami, dan pemakaian gen sequencing gen 16S rRNA di bidang klinis sebagai prosedur diagnosis memang belum banyak digunakan terkait dengan biaya pemeriksaannya yang mahal. Nah, sekarang saya akan membahas bedah jurnal yang kedua dengan judul Sequencing 16S DNA Bakteri Selulolitik asal limbah cairan rumen sapi peranakan Onggole 2017. Penulisnya yaitu Widya Paramita, Lokapirnasari, Adriana Monika Sahidu, Trinurhayati, Kusnoto Supranianondo, dan Andreas Berni Yulianto. Tujuan penelitiannya adalah bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut isolat selulolitik kode WPL 214 yang telah diisolasi dari cairan rumen sapi peranakan Onggole dari limbah rumah potong hewan Surabaya. Metode penelitiannya yang digunakan adalah dengan isolasi DNA bakteri selulolitik dilakukan dengan menggunakan metode Ausubel 2003. Bahan isolat yang digunakan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu CAE WPL 214, Lokapirnasari 2015. Dan hasil elektroforesis materi genetik isolat selulolitik pada gel agaros tampak pada 1.231 pasang basa, seperti yang disajikan pada gambar 1, bahwa elektroforegram PCR isolat selulolitik WPL 214 pada gambar 1 menunjukkan bahwa sampel teramplifikasi pada fragmen antara 1.000 sampai 1.500 pasang basa, yaitu sekitar
1.231 pasang basa senyawa DNA yang berhasil teramplifikasi atau memperbanyak, kemudian dilakukan penentuan urutan nukleotidanya dengan analisis PCR produk. Sequencing gen 16S DNA dilakukan untuk mencari hubungan filogenetik antara bakteri dan jarak genetik suatu spesies. Jarak genetik merupakan ukuran perbedaan genetik serta untuk mengidentifikasi bakteri dari berbagai lingkungan. Data sequence untuk spesies outgroup diperoleh dari genbank NCBI. Identifikasi dengan cara ini juga telah dilakukan untuk mengetahui taksonomi bakteri yang berasosiasi dengan tanaman, misalnya bakteri endofit dari famili Enterobacteriaceae, Rhizobiaceae, dan Acinetobacteridae. Kesimpulan dari jurnalnya adalah, berdasarkan hasil elektroforesis PCR menunjukkan bahwa isolat selulolitik WPL 214 yang telah diisolasi dari limbah cairan lumen sapi peranakan ongole berhasil teramplifikasi atau berhasil memperbanyak pada 1.231 BP atau pasang basa. Hasil analisis tersebut dengan BLAST menunjukkan bahwa isolat teridentifikasi sebagai E. Choaceae dengan tingkat homologi 97 hingga 99%. Nah, kelebihan jurnalnya yaitu, jurnal ini menjelaskan teori dan metode yang sangat lengkap. Dengan sifat selulolitik tersebut ditunjukkan dari adanya sifat positif dalam uji kemampuan selulolitik, sehingga diduga isolat tersebut mampu mengekspresikan enzim selulase yang mampu memecah ikatan 1,4 beta glikosid dalam media uji. Namun, jurnal ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya yang relatif mahal. Lalu, dilihat dari prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama. Saya Atadila Saputri, NPM 5117008. Di sini saya akan membahas mengenai satu jurnal yang berjudul Amplifikasi, Isolasi, dan Sequencing Fragmen 1,9 kilobasa Gen Heat Shock Protein 70 Salmonella enterica seropartipi. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai bedah jurnal yang ketiga. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Isolasi Amplifikasi dan Sequencing Fragment 1,9 kilobasa Gen Heat Shock Protein 70 Salmonella enterica seropartipi pada tahun 2016. Jurnal ini ditulis oleh Muktiningsih, Vera Kurniadewi, dan Immanuel Orshida RP. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu bertujuan untuk memperoleh gen HSP70 yang berukuran 1,9 kilobasa dari bakteri Salmonella enterica seropartipi. Kemudian, metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan metode pembiakan, isolasi, amplifikasi, dan sequencing. Kemudian hasil dan pembahasan yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu amplikon gen HSP70 Salmonella seropartipi telah melewati tahap sequencing di Makrogen Inc. Korea Selatan. Hasil analisis BLAST menunjukkan bahwa urutan nukleotida hasil amplifikasi gen HSP70 tersebut 99% identik dengan urutan nukleotida gen HSP70 Salmonella enterica seropartipi dalam GenBank NCBI. Kesimpulan secara keseluruhan yang dapat diambil dari jurnal penelitian ini yaitu jurnal ini telah berhasil dalam mengisolasi genom dari kultur bakteri Salmonella enterica seropartipi dan dapat mengamplifikasi gen HSP70 Salmonella seropartipi yang berukuran 1,9 kilobasa, serta memperoleh ukuran nukleotida hasil amplifikasi gen HSP70 Salmonella seropartipi dengan sequencing primer working dengan homologi terhadap gen database NCBI sebesar 99%. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu jurnal ini dapat memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan, latar belakang mengapa dibuatnya penelitian ini mengenai isolasi, amplifikasi, dan sequencing fragmen 1,9 kilobasa gen heat shock protein 70 Salmonella enterica seropartipi. Selanjutnya, kata yang digunakan dalam jurnal ini juga bersifat baku dan sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, pada setiap langkah atau step metode diberikan tampilan gambar pada masing-masing hasil pemeriksaan.
Di sisi lain, ada pula kelemahan dari jurnal ini, yaitu di antaranya penulisan jurnal yang kurang teratur. Kemudian masih banyak typo pada setiap penulisan. Dan karena saya mencari jurnal mengenai sequencing, namun di dalam jurnal ini tidak dibahas secara mendetail mengenai prosedur sequencing seperti apa. Saya Nesti Puja Astuti, NPM 5117011, akan membahas dua jurnal yang berjudul Analisis Variasi Nukleotida Daerah Loop DNA Mitokondria pada satu individu suku Bali normal dan pengembangan metode in-house HLA typing gen HLA kelas 1 menggunakan Next Generation Sequencing Illumina MISEQ. Selamat langsung saja bedah jurnal yang keempat, yaitu dengan judul Analisis Variasi Nukleotida Daerah Loop DNA Mitokondria pada satu individu suku Bali normal. Penulisnya yaitu Ketut Ratnayani, Inengah Wirajana, dan AAIAM Laksmiwati. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan varian nukleotida pada individu suku Bali yang nantinya dapat digunakan sebagai pijakan dalam menentukan pola genetik mtDNA suku Bali dalam skala yang lebih besar. Metode penelitiannya sendiri yaitu amplifikasi PCR dan sequencing. Tahap pertama yang dilakukan adalah amplifikasi PCR dengan tujuan yaitu untuk memperoleh cetakan atau template urutan nukleotida produk PCR yang nantinya pada proses sequencing itu akan direaksikan dengan primer yang spesifik. Metode sequencing di sini yaitu dengan menggunakan metode deoksi Sanger. Selanjutnya ada pembahasan dan hasil. Hasil pembacaan sequencing ini berupa elektroporegram hasil scanner terhadap fragmen-fragmen yang ada dalam gel poliakrilamid. Tiap nukleotida menghasilkan puncak dengan warna yang berbeda pada elektroporegram, yaitu nukleotida A berwarna hijau, nukleotida B berwarna hitam, nukleotida C berwarna hijau, dan nukleotida T berwarna merah. Untuk mengamplifikasi daerah loop DNA mitokondria yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan primer M1 dan M2 yang bersesuaian dengan nukleotida 15978 sampai dengan 16420 pada urutan Cambride sehingga menghasilkan fragmen berukuran 443 pb. Sequencing untuk penentuan urutan nukleotida produk PCR yang berukuran 443 pb, maka dalam reaksi sequencing ini digunakan primer M1. Penelitian ini telah berhasil menentukan urutan nukleotida daerah loop mtDNA dari individu tersebut sebanyak 402 pb. Sedangkan elektroporegram hasil sequencing terlihat pada hasil analisis homolog urutan nukleotida kedua individu terhadap urutan Anderson atau Cambride sebagai urutan referensi menunjukkan bahwa ditemukan 6 jenis varian. Nah, dari ke-6 jenis varian yang ditemukan pada sampel, 2 jenis varian yaitu varian 16223C sama dengan T dan 16278C sama dengan T sudah pernah ditemukan oleh peneliti lain pada manusia Indonesia dari suku atau daerah yang berbeda. Varian 16223C sama dengan T ditemukan pada individu suku Sunda, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku oleh Gafar pada tahun 1998 dan Rahmayanti pada tahun 2000. Sedangkan varian 16278C sama dengan T ditemukan pada suku Sunda oleh Rahmayanti pada tahun 2000. Kesimpulan dari jurnal ini adalah fragmen DNA berukuran 443 pb daerah loop DNA mitokondria yang terletak pada daerah 15978 sampai 16420 ini, mtDNA dari satu individu suku Bali telah berhasil diamplifikasi dengan teknik PCR menggunakan primer M1 dan M2. Proses sequencing dengan metode deoksi Sanger menggunakan primer M1 terhadap hasil PCR berhasil membaca urutan nukleotida sebanyak 402 pb. Hasil studi homolog urutan nukleotida kedua individu dari satu individu suku Bali terhadap urutan Cambride atau Anderson menemukan 6 jenis varian nukleotida pada posisi yang berbeda.
serta ditemukan delesi nukleotida T pada posisi 16362. Kelebihan dari teknik PCR ini sendiri yaitu relatif mudah dilakukan, mempunyai tingkat spesifisitas yang relatif tinggi, dan membutuhkan sampel yang sedikit. Sedangkan pada teknik sequencing ini dapat digunakan baik untuk DNA tunggal atau ganda, menghasilkan fragmen yang bermacam-macam. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu teknik PCR itu relatif lebih mahal dibandingkan metode lain. Sedangkan teknik sequencing itu memiliki teknik yang rumit dan rentan kesalahan. Selanjutnya, bedah jurnal yang kelima yaitu dengan judul Pengembangan Metode In-House HLA Typing Gen HLA kelas 1 yaitu HLA-A, HLA-B, dan HLA-C menggunakan Next Generation Sequencing Illumina MiSeq. Penulisnya yaitu Rika Yuli Wulandari, Kinasih Prayuni, Kenconoviati, RW Susilowati, dan Abdul Salam M. Sopro. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan metode in-house HLA typing gen HLA kelas 1 menggunakan Next Generation Sequencing Illumina MiSeq untuk jumlah sampel besar dan high throughput. Metode penelitiannya sendiri yaitu menggunakan sequencing Sanger dan Next Generation Sequencing atau disingkat dengan NGS. Hasil penelitian dari jurnal ini yang pertama adalah desain primer PCR gen HLA kelas 1 dilakukan pada daerah ekson yang sangat polimorfik, yaitu pada ekson 1 hingga ekson 7. Bisa dilihat pada gambar yang di bawah ini. Kemudian, produk PCR amplikon dari HLA-A, B, dan C adalah 3190 BP, 3076 BP, dan 3193 BP yang diperlihatkan dengan visualisasi gel agarosa 1% berupa satu pita tunggal. Bisa dilihat dari gambar yang di bawah. Gambar yang pertama dari sebelah kiri itu adalah merupakan M1 primer spesifik. Kemudian yang sebelah kanannya yang ke-1 adalah HLA-A, selanjutnya HLA-B, dan yang selanjutnya lagi HLA-C. Selanjutnya, hasil konstruksi library DNA gen HLA kelas 1 memperlihatkan pola smear yang rata pada gel agarosa 2% yang kemudian dipotong pada ukuran 300-600 BP untuk mengoptimalkan proses sequencing. Berdasarkan sequencing analysis P-word atau SAP, nilai Q30 lebih besar dari 90% dan data tersebut sesuai dengan spesifikasi dari Illumina. Selanjutnya pembahasan. Metode Next Generation Sequencing atau NGS telah mulai digunakan untuk melakukan HLA typing. Dibanding dengan metode sequencing generasi pertama, sequencing Sanger, metode NGS merupakan metode yang high throughput dan cost efektif atau hemat biaya. Metode NGS dapat melakukan HLA typing pada kesemua daerah gen HLA kelas 1 maupun kelas 2 dan mengurangi ambiguitas yang masih sering ditemukan pada metode terdahulu untuk dapat mendeterminasi alel yang ditemukan. Salah satu NGS yang dipergunakan untuk mengembangkan HLA typing adalah MiSeq Sequencer. Menurut Lange dan kawan-kawan, MiSeq tersebut memberikan keuntungan dibandingkan dengan platform NGS lain yang digunakan seperti 454GS FLX, Titanium, dan Ion Torrent System, yaitu MiSeq memiliki fasilitas on-board untuk amplifikasi cluster, memiliki metode preparasi sampel yang cepat dan mudah, serta alur kerja yang fleksibel untuk dikembangkan dalam pengerjaan sampel rutin. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian penggunaan metode long range berbasis PCR serta pemilihan ukuran library memberikan hasil yang handal, serta dapat diaplikasikan juga untuk penggunaan sampel berikutnya. Namun demikian, perlu dilakukan sequencing dengan siklus yang lebih besar dari 2 kali 25 BP untuk mendapatkan lebih banyak coverage sehingga data
menjadi lebih sahih dan handal. Analisis data juga perlu dilakukan menggunakan perangkat lunak pihak ketiga, seperti Omison, untuk mendeterminasi alel gen HLA kelas 1. Nah, kelebihan dalam metode pada penelitian ini sendiri, yaitu sequencing Sanger itu memiliki akurasi dan panjang pembacaan 800 sampai 1000 BP. Sedangkan untuk next generation sequencing atau disingkat dengan NGS ini, kelebihannya dapat menganalisis urutan dari satu kromosom, biaya yang hemat atau cost efektif untuk sampel dalam jumlah besar, dan juga high throughput atau pembacaan panjang. Nah, kekurangan dari metode pada penelitian ini yaitu sequencing Sanger itu secara simultan melakukan sequencing pada dua kromosom, sehingga pada region HLA yang sangat polimorfik sangat sulit dilakukan, memerlukan biaya yang besar dan low throughput. Sedangkan next generation sequencing itu memerlukan sampel dalam jumlah yang besar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Cornelia Caroline, NPM 5117016. Saya akan membahas jurnal yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Sequencing Genom untuk Mempercepat Program Pemuliaan Tanaman. Silakan disimak. Untuk bedah jurnal selanjutnya berjudul Pemanfaatan Teknologi Sequencing Genom untuk Mempercepat Program Pemuliaan Tanaman. Penulisnya Imade Tasma. Tujuan dari penelitian ini untuk penemuan dan pemanfaatan keragaman genetik SDG atau sumber daya genetik tanaman secara optimal untuk menunjang program pemuliaan yang berkesinambungan. Metode penelitiannya ada 3. Yang pertama, metode Sanger Dideoxy Sequencing. Yang kedua, metode Next Generation Sequencing. Yang ketiga, metode Third Generation Sequencing Platforms. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, metode Sanger Dideoxy Sequencing. Metode ini menggunakan DNA template dan memerlukan primer spesifik untuk reaksi sequencing. Panjang sekuen yang dihasilkan berkisar antara 1000 sampai 1200 pasang basa atau BP dan tidak mampu mencapai lebih dari 2000 BP. Untuk mendapatkan sekuen yang lebih panjang, dikembangkan metode sequencing shotgun. Melalui proyek sequencing genom manusia, pada metode ini template DNA dipotong dengan enzim restriksi, lalu fragmen DNA diklon pada vektor sequencing, dan individu fragmen DNA setiap klon disekuen terpisah. Hasil sekuen lengkap dari fragmen DNA yang panjang dapat diperoleh dengan menjajarkan dan menyambung sekuen fragmen DNA berdasarkan bagian sekuen yang berkomplemen yang memungkinkan pemetaan genom manusia dapat diselesaikan. Yang kedua, metode Next Generation Sequencing. Teknologi NGS membaca template DNA secara acak atau random sepanjang seluruh genom dengan membuat potongan-potongan pendek DNA genom, kemudian menyambungkannya dengan adapter atau potongan DNA pendek yang didesain khusus untuk tujuan ini, agar dapat dibaca oleh mesin NGS secara random selama proses sintesis DNA. NGS menghasilkan panjang sekuen DNA antara 50 sampai 500 BP. Karena sekuen yang dihasilkan NGS pendek, sequencing setiap fragmen DNA mesti dilakukan lebih dari sekali urutan genom. Yang ketiga, metode Third Generation Sequencing Platforms. Mampu membaca urutan molekul DNA yang berasal dari molekul tunggal. Dengan demikian, kebutuhan materi awal untuk sequencing sangat sedikit, baik DNA maupun RNA, dan tidak diperlukan amplifikasi PCR sehingga dapat terhindar dari kesalahan bias yang disebabkan oleh amplifikasi PCR. Untuk kesimpulan jurnalnya yaitu, penelitian sequencing genom di Indonesia telah dikembangkan pada komoditas unggulan pertanian untuk menemukan gen-gen unggul untuk mempercepat program pemuliaan tanaman. Melalui teknologi ini telah diperoleh SNP umum dan SNP unik yang bermanfaat untuk pengembangan SNP chip kapasitas tinggi dan sebagai sidik jari untuk proteksi SDG nasional. Untuk kelebihannya, metode Sanger Dideoxy Sequencing, panjang sekuen yang dihasilkan berkisar antara 1000 sampai 1200 pasang BP. Yang kedua, metode Next Generation Sequencing. Kelebihannya yaitu metode ini tidak terlalu mengeluarkan banyak uang dibanding metode Sanger. Yang ketiga,
metode Third Generation Sequencing Platforms. Kelebihannya yaitu mampu membaca urutan molekul DNA yang berasal dari molekul tunggal. Untuk kekurangan, metode Sanger redox sequencing, metode ini tidak mampu mencapai panjang sekuen sepanjang 2000 bp. Untuk metode Sanger redox sequencing, kekurangannya yaitu NGS menghasilkan panjang sekuen DNA antara 50 sampai 500 bp. Karena sekuen yang dihasilkan NGS pendek, sequencing setiap fragmen DNA mesti dilakukan lebih dari sekali ukuran genom atau genome sequence coverage. Yang ketiga, metode Third Generation Sequencing Platforms. Kekurangannya yaitu data sekuen yang dihasilkan dari alat sequencing generasi ketiga ini lebih rendah dibandingkan yang dihasilkan alat sequencing generasi kedua. Selain tingkat kesalahannya masih tinggi, dengan keterbatasan tersebut, alat sequencing generasi ketiga ini hanya dapat digunakan untuk sequencing organisme dengan ukuran genom kecil seperti mikroba. Perkenalkan, nama saya Anita Octavia, NPM 5117038. Saya di sini akan membahas satu jurnal yang berjudul Konstruksi dan Analisis Kualitas Pustaka Genom Kedelai Glenn-Bess-Elmer untuk Sequencing Genom Total 2012. Selamat menyimak. Berikutnya akan membahas jurnal yang ketujuh yang berjudul Konstruksi dan Analisis Kualitas Pustaka Genom Kedelai Gleason-Bess-Elmer untuk Sequencing Genom Total 2012. Penulis Andi Kosasih, tujuan penelitian mengonstruksi pustaka genom kedelai dan menganalisis kualitas pustaka genom hasil sequencing genom total. Hipotesis penelitian ini adalah pustaka genom 3 genotip kedelai Indonesia dapat dikonstruksi untuk sequencing genom total. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan informasi genomik dan genetik kedelai yang pada tahapan selanjutnya dapat digunakan untuk membantu pemulihan kedelai. Metode penelitian Next Generation Sequencing NGS dengan Whole Sequencing. Hasil dan pembahasan. Hasil isolasi DNA genom kedelai, DNA genom ketiga genotip kedelai diisolasi menggunakan metode Michels et al. 2003. Metode tersebut merupakan modifikasi dari metode Duell and Duell 1990, metode Michels et al. 2003, dan metode Duell and Duell 1990 pada prinsipnya menggunakan cetil trimetil amonium bromida atau CTAB yang berfungsi untuk mendegradasi senyawa-senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tanaman. CTAB akan terbentuk kompleks tak larut dengan asam nukleat sehingga dapat memisahkan kontaminan polisakarida dan polifenol dari asam nukleat. Namun, perbedaan kedua metode tersebut diantaranya terletak pada penambahan polyvinylpyrrolidone atau PVP saat proses ekstraksi yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah terbentuknya warna coklat polifenol pada DNA. PVP pada metode Michels et al. 2003 ditambahkan langsung ke dalam buffer ekstraksi yang telah mengandung CTAB. Melalui kedua modifikasi tersebut, Michels et al. 2003 melaporkan bahwa hasil isolasi DNA genom yang diperoleh memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan metode. DNA genom 3 genotip kedelai berhasil diisolasi dengan ditandai terbentuknya pita DNA pada elektroforegram hasil isolasi DNA gambar 3. Elektroforegram tersebut merupakan hasil uji kualitatif terhadap DNA yang telah berhasil diisolasi. Uji kualitatif bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kemurnian DNA hasil isolasi. Kesimpulan jurnal. Pada penelitian ini, pustaka genom 3 genotip kedelai, Tambora B3293 dan Grobogan berhasil dikonstruksi dan telah memenuhi persyaratan untuk sequencing genom total menggunakan Next Generation. Pustaka genom yang telah berhasil dikonstruksi berukuran 400 bp dan memiliki konsentrasi 23,20 nanogram per mikroliter atau Tambora 64,50 nanogram per mikroliter atau B3293 dan 21,20 nanogram per mikroliter atau Grobogan.
Jumlah basa yang dihasilkan selama proses sequencing yaitu sebanyak 50,1 GBP atau 50,1 kali 109 BP. Klaster pustaka genom dengan nilai Q-score di atas 30 yang dihasilkan sebesar 88,6%. Tingkat kesalahan pembacaan basa selama proses sequencing sebesar 0,97%. Nilai densitas klaster persen klaster VF, intensitas basa, persen phasing, dan persen free phasing yang dihasilkan selama proses sequencing menunjukkan bahwa kualitas klaster pustaka genom termasuk kategori ideal. Kelebihan Next Generation Sequencing dapat dilakukan dalam skala besar dengan waktu yang relatif singkat dan tingkat kesalahan yang lebih kecil daripada metode sequencing sebelumnya. NGS dengan Polymerase sequencing dapat mengurutkan genom pertama kali melalui kombinasi in vitro Variety, library, and emulsi PCR dan ligasi yang berdasarkan pada sequencing kimiawi. Kekurangan Next Generation Sequencing memerlukan sampel dalam jumlah yang banyak. NGS dengan Polymerase sequencing memerlukan biaya yang besar. Perkenalkan, nama saya Rafli Muhammad Yasfain, PM 5117043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal nomor 9, yaitu jurnal dengan judul Variasi Frekuensi DNA yang diamplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL pada beberapa kultivar kacang tanah. Selamat menyaksikan. Ada jurnal 9 dengan judul Variasi Sekuens DNA yang diamplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL pada beberapa kultivar kacang tanah, yang ditulis oleh Yani Yuliani dengan tujuan untuk melihat ada tidaknya variasi sekuens DNA pada beberapa kultivar kacang tanah yang diamplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL dan melihat ada tidaknya hubungan kekerabatan beberapa kultivar kacang tanah berdasarkan sekuens hasil amplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL. Metode yang digunakan yaitu ekstraksi DNA CTAB dan metode PCR. Hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut adalah ekstraksi DNA genom kelima kultivar kacang tanah menghasilkan konsentrasi yang berkisar 313 hingga 1225 nanogram per mikroliter dengan tingkat kemurnian 1,3 hingga 2,0. Dilihat dari konsentrasinya, DNA tersebut dapat dikatakan cukup apabila digunakan sebagai template PCR. Kemudian hasil visualisasi DNA genom dengan elektroforesis menunjukkan bahwa kualitas DNA hasil ekstraksi cukup baik karena DNA yang diperoleh terlihat jelas, meskipun smear. Hasil smear ini menunjukkan bahwa sampel DNA masih terkontaminasi oleh RNA dan debris-debris sel lainnya seperti protein dan karbohidrat. Lalu hasil amplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL pada kacang tanah menunjukkan pita produksi PCR yang tipis, meskipun telah dilakukan beberapa kali optimasi suhu penempelan primer. Kualitas hasil amplifikasi dapat dilihat dari jumlah pita DNA yang dapat diidentifikasi dan tingkat resolusi pita fragmen DNA yang diamplifikasi. Fragmen amplikon dapat diperoleh berukuran sekitar 660 pb. Ukuran fragmen DNA yang diamplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL pada genus Vigna berkisar dari 687 hingga 700 pb. Untuk mengetahui sekuens amplikon dari kelima sampel kacang tanah tersebut dilakukan sequencing agar dapat dilakukan perbandingan. Kesimpulannya, sekuens DNA beberapa kultivar kacang tanah yang diamplifikasi menggunakan primer ATP-BRBCL memiliki variasi yang sangat tinggi. Hubungan kekerabatan beberapa kultivar kacang tanah cukup dekat jika dilihat dari sekuens DNA. Kelebihannya, jurnal ini menjelaskan tentang metode yang lengkap mulai dari proses awal pemilihan sampel yang diuji, kemudian ekstraksi DNA sampai dengan penggunaan PCR. Analisa hasil PCR-nya pun jelas dan baik. Kemudian hasil yang dipaparkannya mudah dimengerti. Adapun kekurangannya yaitu jurnal ini memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Selain itu sedikit ada kegagalan pada saat ekstraksi DNA, yang mana terjadi kontaminasi dengan RNA yang membuat hasil elektroforesisnya smear walaupun penelitiannya masih bisa dilanjutkan.
Nama saya Del Kusmawati, NPM 5117052. Di sini saya mau menjelaskan tentang profil gen DNA follicle stimulating hormone pada penderita akne dengan teknik PCR dan sequencing DNA. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada jurnal ke-10. Di sini saya mereview tentang profil DNA gen follicle stimulating hormone pada wanita akne dengan teknik PCR dan sequencing DNA. Penulisnya ada S. Jajarainan, Handayani Laodatu, Eva Johannes, Rosana Agus, dan Arpan Sabran, di mana tujuan penelitian ini untuk mengetahui profil DNA gen stimulating hormone pada wanita akne dengan teknik PCR dan sequencing DNA. Metode yang digunakan, jadi di sini metode sequencing DNA yang digunakan dalam penelitian ini, metode Sanger menggunakan automatic DNA sequencer yang berdasarkan pada metode dye terminator labeling, di mana metode dye terminator labeling ini adalah metode untuk melabel ddNTP dengan 4 label fluorescence yang berbeda-beda. Dengan demikian, reaksi cycle sequencing dapat dilakukan dalam satu tabung reaksi dan dirun pada satu jalur gel elektroforesis saja. Hasil pembacaannya menggunakan automatic DNA, di mana hasil pembacaan mesin sequencer ini disebut elektroperogram, yaitu pik-pik berwarna yang menunjukkan urutan basa DNA-nya. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan, di mana seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa sequencing DNA pada penelitian ini menggunakan metode Sanger menggunakan automatic DNA sequencer yang berdasarkan pada dye terminator labeling. Tahapan sequencing DNA yang dilakukan pada penelitian ini meliputi 1. Penyiapan DNA, 2. Proses amplifikasi melalui PCR dengan menggunakan primer universal, 3. Pemurnian DNA, 4. Elektroforesis, dan 5. Pembacaan elektroporegram hasil sequencing, di mana data yang diperoleh berupa elektroporegram dalam bentuk AB file. Jadi setiap nukleotida ditunjukkan oleh warna yang berbeda, adenin warna hijau, guanin hitam, timin merah, dan sitosin warna biru. Di sini ada gambar, ada 4 gambar, di mana 4 gambar ini adalah hasil yang diperoleh berupa elektroporegram dari 4 sampel yang dipilih secara terbaik. Nah, bagaimana sih cara menentukan adanya mutasi pada hasil elektroporegram ini? Nah, untuk mengetahui adanya mutasi pada daerah gen follicle stimulating hormone ini, jadi dilakukan dengan cara membandingkan elektroporegram sampel dengan urutan nukleotida standar. Jadi si urutan nukleotida sampel dan urutan nukleotida kontrol itu dimasukkan pada program ini, yang dengan otomatis program ini akan mengurutkan nukleotida sampel sesuai dengan urutan dan posisi nukleotida standar. Ketika ada yang berbeda, kemudian akan menandai nukleotida tertentu yang berbeda dengan nukleotida kontrol. Jadi caranya tuh jadi dengan cara membandingkan itu. Jadi membandingkan dengan urutan nukleotida standar RCRS atau Revised Complete Reference Sequencing. Jadi ketika dibandingkan akan ketahuan mana adanya mutasi pada daerah gen follicle stimulating hormone. Kesimpulan jurnal, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diketahui profil gen DNA follicle stimulating hormone pada penderita akne, di mana pada sampel ditemukan perubahan urutan nukleotida pada urutan kodon 385, sehingga penderita akne memiliki genotip yaitu ASN 385ASN, ASN 385SER, SER 385SER yang dapat mempengaruhi aktivitas follicle stimulating hormone reseptor pada penderita akne. Kelebihan menggunakan metode ini bahwa seluruh proses sequencing dapat dilakukan dalam satu reaksi dibandingkan dengan 4 reaksi terpisah yang diperlukan pada penggunaan primer berlabel. Kekurangannya dapat menimbulkan ketidaksamaan tinggi kurva atau puncak peak yang disebabkan oleh ketidaksamaan penggabungan pemutus rantai berwarna berukuran besar pada pertumbuhan DNA. Ketidaksamaan tersebut tergantung pada DNA cetakan. Sekian bedah jurnal sequencing dari kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.